warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizaldi Al-Aziz, Prodi Ilmu Komputer, dan saya mahasiswa dari kampus Universitas Sorkania. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang industri semikonduktor yang ada di Asia Tenggara dan kenapa Indonesia ketinggalan dan gimana solusinya ke depannya. Sebagai anak Ilkom, kita pasti tiap hari pegang HP, laptop, atau belajar tentang coding dan AI. Tapi pernah mikir nggak semua software kita keren itu jalannya di mana? Jawabannya ada di dalam sebuah benda kecil yang bernama. Nah, biar gampang bayanginnya, semikonduktor itu kayak otak bagi semua barang elektronik. Di dalam chip yang ada ukurannya cuma secuil kuku ini, ada miliaran saklar listrik super kecil bernama transistor. Saklar ini kerjanya cuma mati hidup aja. Kalau hidup nilainya 1, kalau mati nilainya 0. Dari mainan angka 0 dan 1 inilah semua rumusan logika komputer berjalan. Jadi mau secanggih apapun aplikasi yang kita bikin, kalau nggak ada chip, maka yang cuma jadi pajangan kode doang. Makanya industri itu penting. Baiklah, segmen kedua, gimana kondisi negara tetangga kita di ASEAN? Kalau kita nengok ke negara-negara tetangga di ASEAN Tenggara, ternyata mereka udah hebat banget dalam urusan bikin chip ini. Barangnya dibagi. Pertama kita bahas negara Singapura. Singapura ini tempatnya riset dan bikin bahan mentah yang namanya wafer silikon. Mereka punya pabrik-pabrik gede dan canggih banget. Kenapa mereka sukses? Karena hukum di sana jelas dan pemerintahnya modalin infrastruktur yang luar biasa mewah. Yang kedua, negara Malaysia. Negara Malaysia ini, kalau Anda bongkar laptop atau HP, kemungkinan besar chipnya itu dirakit di Malaysia, tepatnya di daerah Penang. Malaysia itu menguasai 13% pasar dunia untuk urusan memotong, ngetes fungsi chip, dan membungkusnya. Mereka udah mulai dari tahun 1970-an. Masuklah kita ke negara yang ketiga, negara Vietnam. Negara Vietnam ini pintar banget nyari peluang. Beberapa tahun terakhir, perusahaan raksasa kayak Intel dan Samsung investasinya gede-gedean di sana. Kenapa? Karena pemerintahan Vietnam berani ngasih diskon dan pajak yang gede banget buat perusahaan teknologi di sana. Yang ketiga, kenapa Indonesia ketinggalan? Alasannya ada 4. Yang pertama, enggak ada teman atau belum ada ekosistem. Bikin chip itu kayak bikin restoran. Kita butuh penyiapan jalur. Alasannya ada 4. Yang pertama, enggak ada teman atau belum ada ekosistem. Bikin chip itu kayak bikin restoran. Kita butuh penyuapan sayur, daging, bumbu, dan piring di sekitar kita biar murah. Di Indonesia, pabrik pendukungnya itu belum ada. Kalau ada satu investor nekat bangun pabrik chip di sini, dia harus impor bahkan kimia murni dari luar negeri. Karena lokal belum ada yang jual. Biayanya jadi mahal banget. Yang kedua, masalah listrik, gede dan air. Mesin membuat chip itu sensitivitasnya minta ampun. Listrik mati atau keipan sekian milidetik aja, satu adonan chip seharga miliaran rupiah hingga triliunan rupiah bisa rusak total dan gagal produk. Sayangnya, kualitas listrik di kawasan industri kita dinilai belum stabil itu untuk standar chip. Selain itu, buat nyuci chip, kita butuh air yang sangat bersih atau air yang sangat murni tanpa ada kotoran sama sekali. Dan pengolahan air kita belum sampai ke tahap itu. Yang ketiga, modalnya gede banget.
Bikin pabrik chip itu bukan modal ratusan juta atau puluhan juta, tapi kita butuh puluhan sama ratusan triliunan rupiah. Swasta nggak akan kuat kalau nggak dibantu oleh pemerintah. Yang keempat, kurikulum kuliah kita terlalu fokus ke software. Sebagai anak ilmu komputer, mari kita jujur. Kampus-kampus di Indonesia ini kebanyakan mengajarin kita tentang bikin web, bikin aplikasi Android, atau belajar Jarang banget ada jurusan yang fokus ngajarin cara ngedesain arsitektur, hardware atau sirkuit microchip. Jadi kita punya banyak programmer tapi kita krisis hardware. Yang keempat, gimana solusi kita ke depannya untuk menangani ini? Sebagai mahasiswa ilmu komputer, saya mau nawarin solusi yang realistis dan bertahap. Kita jangan langsung halu mau bikin chip tercanggih saingan Apple. Itu susah. Kita mulai dari langkah kecil dulu. Yang pertama, belajar desain dulu. Bikin pabrik chip itu mahal, tapi kalau cuma ngedesain arsitekturnya, modal cuma komputer berspesifikasi tinggi sama otak kita. Pemerintah harus fasilitasi kampus-kampus buat punya software. Desain chip, lulusan ilmu komputer dilatih buat pintar ngedesain skema chip. Nanti kalau desainnya udah jadi, kita tinggal kirim filenya ke Singapura atau Taiwan buat dicetak. Ini jauh lebih murah. Langkah yang kedua, gandeng industri mobil listrik. Indonesia kan lagi gencar-gencarnya bikin ekosistem mobil listrik. Nah, mobil listrik itu butuh chip banyak banget buat ngatur baterai dan sensor-sensornya. Kita bisa undang investor asing buat bikin pabrik chip khusus otomotif di Indonesia. Pasar mobil listrik kita gede, jadi investor pasti akan tertarik. Yang ketiga, bikin kawasan khusus. Pemerintahan harus siapin satu wilayah khusus, misalnya di Batam atau Cikarang. Di wilayah itu, PLN harus jamin listriknya 100% stabil, tanpa kredit. Air murninya disiapin plus kasih bebas pajak 20 tahun buat perusahaan. Chip dunia yang mau buka cabang di sana, biar mereka mau pindah dari Vietnam atau Malaysia atau Thailand ke Indonesia. Segmen yang kelima, adapun hubungan semikonduktor dengan ledakan tren AI. Nah teman-teman, sekarang kita lagi hidup di zamannya AI. Semua orang pakai ChatGPT, bikin gambar AI, sampai bikin video otomatis. Tapi tahu nggak, AI itu butuh tenaga komputasi yang haus banget sama daya. Disinilah industri semikonduktor jadi rebutan dunia. Chip yang dipakai buat jalan AI itu beda sama chip laptop. AI butuh chip khusus bernama GPU atau TPU yang bisa ngitungan miliaran data matematika dalam satu detik bersamaan. Saat ini, raja AI dunia adalah perusahaan bernama Nvidia. Mereka enggak bikin pabrik, mereka cuma ngedesain chipnya aja. Lalu minta tolong perusahaan TSMC di Taiwan buat nyetak chipnya. Karena semua negara rebutan mau bikin AI, antrian nyetak chip di Taiwan itu panjang banget. Ini peluang buat Indonesia kalau kita punya industri desain chip. Kita bisa bikin chip khusus AI yang murah untuk kebutuhan dalam negeri. Misalnya, buat deteksi penyakit di rumah sakit atau prediksi cuaca buat petani kita. Selanjutnya, belajar dari sejarah Indonesia. Mungkin ada yang nanya, emang Indonesia nggak pernah nyobain sama sekali? Ya dari dulu. Sebenarnya kita pernah mencoba tapi jalannya kurang mulus. Karena kita kilas balik sebentar. Di tahun 1980-an sampai 1990-an, Indonesia itu tempatnya punya pabrik-pabrik perakitan elektronik yang lumayan besar. Kita bahkan punya tokoh jenius kebanggaan kita, Bapak B.J. Habibie,
yang pengen Indonesia lompat langsung bikin pesawat terbang dan teknologi tinggi. Semangat udah benar-benar, yaitu pengen menguasai teknologi dari hulu ke hilir. Tapi sayangnya di tahun 1997 sampai 1998 kita kena badai krisis moneter. Ekonomi kita jadi jatuh dan banyak proyek teknologi tinggi terpaksa terhentikan karena keterbatasan dana. Sejak saat itu, fokus Indonesia berubah jadi negara yang cuma jualan komoditas mentah dan lupa buat ngimbangin industri chipnya. Sementara di tahun yang sama, Malaysia dan Vietnam justru lagi gencar-gencarnya ngasih karpet merah buat investor chip masuk. Jadi kita sempat kehilangan momentum agar gara-gara krisis ekonomi. Adapun rantai pasok bahan baku semikonduktor. Kalau kita bicara tentang chip semikonduktor, kita tidak bisa lepas dari bahan bakunya. Banyak orang mengira chip itu dibuat dari komponen plastik atau logam biasa. Padahal bahan utama pembuatan chip adalah silikon, yang sumber utama berasal dari pasir atau pasir silika. Indonesia sebenarnya punya potensi alam yang luar biasa untuk industri ini. Kita punya cadangan pasir yang melimpah di berbagai daerah seperti Bangka Belitung dan Kalimantan. Namun masalahnya adalah kita belum memiliki teknologi pemurnian tingkat tinggi untuk mengubah pasir tersebut menjadi elektronis. Selain silikon, industri chip modern juga membutuhkan material canggih lain seperti gallium nitride dan silikon karbid untuk chip cepat hemat daya, serta logam tanah jarang berharga ini sering kali ditemukan sebagai hasil sampingan dari tambang timah dan nikel di Indonesia. Jadi solusi masa depan Indonesia bukan cuma bangun pabriknya, tapi juga melakukan hilirisasi pasir silika agar kita bisa jadi penyuapan. Ini adalah posisi tawar yang sangat kuat bagi Indonesia di mata global. Kesimpulannya, Indonesia sebenarnya punya potensi besar. Kita punya banyak anak muda pintar. Kita punya bahan tambang yang melimpah dan pasar kita gede banget. Masalahnya cuma satu, kita belum punya wadah dan ekosistem yang fokus lewat momen UAS ini. Saya berharap kita khusus dari dunia ilmu komputer bisa mulai melirik industri hardware ini. Jangan cuma jadi bangsa yang pintar pakai HP dan laptop dan aplikasi buatan luar negeri. Tapi mari kita mulai belajar gimana cara merancang teknologi masa depan dan akarnya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.